Negatif akhirnya apa? Masyarakat tidak mau memilih lagi. Ini yang perlu diwaspadai kita semuanya. Ayo kita pada tingkat DPC sampai ke tingkat ranting dan semua dari saya bergerak bersama-sama untuk memperbesar partai. Sangat mudah. Pribadi saya, bukan saya sombong. Kalau tahun depan saya menyalon lagi, tahun depan tahun 2004 sama saya 70 tahun sudah terlalu tua. Mungkin ya. Mungkin saya akan kembali ke kampus ya. Karena sudah saya sampai sekarang saya sudah jadi pengurus Yayasan Perguruan Tinggi ya di Sukraun, Institut Teknologi Sains dan Kesehatan. Saya sebagai dosen itu sudah mengurus yayasan. Maka baik Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau anaknya mau masuk, ya, monggo nama saya prioritasnya untuk diterima. Ada beberapa kemarin ada 8 orang dari Garuda minta semua saya terima semuanya. Pas kebetulan mumpung saya punya posisi, ya. Pemateri. Tahun depan ini saya akan memberikan fakultas kedokteran, sudah saya rintis, ya. Inilah gambaran-gambaran kepada saya di dalam memperbesar partai. Salah satu tidak sulit. Semua perangkat lunak atau sudah kita siapkan, kita gerakkan, maka akan besar partai itu. Salah satu itu sebetulnya karena tadi saya didadak, Pak Joko tolong berikan masukan-masukan. Menurut saya kalau 2-3 hari sebelumnya sudah akan saya paparkan sehingga saya bisa presentasi secara enak, ya. Ini saya setiap hari Sabtu sama Minggu saya tidak pernah di rumah. Saya dipanggil di beberapa RW RT Kota Malang. Saya ganti jadwal, saya presentasi di sana, saya presentasi sana. Ini saya nggak kampanye saya. Tapi dia minta pendapat saya. Saya punya ilmu. Kenapa? Nggak saya berikan ilmu saya. Ya, sebagai dosen, kenapa saya tak berikan? Misalkan ada lansia, ya, ada PKK, ada posyandu. Dia minta bagaimana Pak? Kalau terjadi kanker rahim, saya jelas sampai jen. Bagaimana Pak lansia kok kena stroke? Saya jelas. Saya punya ilmu, memang background saya kesehatan. Kemudian saya kuliah lagi di politik, kemudian kuliah lagi di kebijakan publik, ya. Sehingga saya bisa membantu masyarakat. Bisa saya berikan. Sangat mudah memperbesar partai, mudah. Masyarakat mau kepada kita mudah sekali, dengan catatan kita punya ilmunya, kita bisa berikan, kita punya softwarenya, dan kita punya logistiknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Fraksi Bapak Joko Hirtono. Kepada tim virtual untuk dikondisikan Ketua DPC yang sudah standby di Jakarta untuk bergabung bersama kita, standby Zoom. Jadi Pak Ketua tadi memperhatikan secara audio berlangsungnya acara. Tim virtual sedang melakukan koneksi dengan Ketua untuk bisa bergabung bersama kita semua. Nah, sebenarnya setelah keempat pemateri itu menyampaikan materinya, kita akan masuk pada interaktif ya. Jadi kita buka 2 sesi saja ya. Atau mau 5 seksi? 2 aja ya. 2 sesi, nanti yang bertanya silakan maju ke depan untuk menanyakan materi-materi kepada pematerinya. Di akhir nanti kita akan gambarkan sedikit sosialisasi yang dari DPD bahwa persiapan Partai Gerindra dalam persiapan pemilu termasuk badan saksi akan kita paparkan untuk di akhir penghujung acara. Tim virtual, Bapak Morino udah masuk standby? Udah masuk? Udah masuk? Baik, kami mohon kepada Bapak Morino untuk bisa bergabung di ruangan bersama kami. Di sini hadir pemateri Ketua KPUD yang mewakili Bapak Izzuddin, bidang hukum KPUD, Bapak Rimza, Wakil Ketua DPRD, Bapak Joko Hirtono, Ketua Fraksi, dan hadir seluruh pengurus baik DPC, PAC, Sayap
di ruangan Hall Hotel Regent. Kami persilakan Bapak Moreno untuk masuk memberikan sambutan. Audio. Ya, bisa dengar suara saya? Bisa, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Saya kok nggak bisa lihat kamera ke sana ya? Nggak bisa lihat peserta atau kegiatan yang ada di sana ya? Bisa di-set nggak? Halo? Melihat di podium, Ketua. Melihat peserta. Oke, kalau gitu, ya kalau gitu semua bisa lihat saya. Bisa. Bisa, Ketua. Ya, setelah saya ucapkan terima kasih dan yang saya hormati kepada perwakilan KPUD yang hadir, perwakilan yang hadir ya, atau dari komisi. Anggota Komisioner Bidang Hukum Bapak Izzuddin. Ketua. Halo, halo. Masuk, Ketua. Ya, masuk. Ya, masuk. Sudah? Siap. Bisa didengar, Ketua. Masuk. Dan yang saya hormati Wakil Ketua DPR di Bapak Riza, yang saya hormati Bapak Joko, Ketua Fraksi Partai Gerindra Kota Malang, dan yang saya banggakan, yang saya hormati dan saya cintai kepada seluruh kader Partai Gerindra Kota Malang yang telah hadir dalam kegiatan pendidikan politik hari ini. Saya pertama-tama ingin mengucapkan turut berduka cita kepada seluruh keluarga besar Partai Gerindra khususnya Kota Malang. Semoga perjuangan kita ke depan terus semangat dan kita bisa merebut kemenangan dalam pilkada ke depan. Dan saya yakin dalam keadaan hari ini kita bisa lebih solid dan juga kita terus semangat. Kalian yang ada di ujung tombak dari mulai pihak Aceh sampai Ranting, terus besarkan partai kita sehingga komunikasi dengan masyarakat, aspirasi dengan masyarakat terus berjalin dengan lancar. Dan saya selaku ketua mohon maaf yang sebesar-besarnya, secara fisik saya tidak bisa hadir di sana, tetapi saya akan selalu bersama dengan kalian dan ke depan saya akan kembali ke Malang. Kita akan duduk rekonsiliasi dan untuk bicara mengenai khususnya Partai Gerindra agar kita bisa menang di pilkada berikutnya. Terima kasih atas waktunya, kalian telah menyempatkan waktu. Saya dengar 80 peserta yang hadir. Sebelum saya tutup, mari kita doakan Pak Sek, Bapak Almarhum Bambang Taufik, dan juga yang telah mendahului kita, para sesepuh, dan juga Almarhum Pak Farid, dan juga kader-kader Partai Gerindra yang lainnya. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Kita berdoa secara kepercayaan masing-masing. Mari kita nundukkan kepala sejenak, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Sebelum saya tutup, setelah kalian kembali dari kegiatan hari ini, kembali ke rumah masing-masing, kita tahu sudah di penghujung tahun. Saya ucapkan yang menjalankan Hari Raya Natal, saya ucapkan selamat merayakan nanti pada tanggal 25, dan juga pada saat nanti menjelang tahun baru, saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga kita persiapkan tahun 2021 Partai Gerindra Kota Malang khususnya akan lebih besar dan juga akan lebih solid
dan akan lebih kompak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Gerindra. Terima kasih Bapak Ketua DPC Gerindra. Gerindra, menang. Terima kasih Pak Ketua DPC Gerindra Kota Malang atas bergabungnya di kegiatan pendidikan politik. Kemudian kita lanjutkan pada sesi interaktif. Kami minta untuk sesi pertama 1 pertanyaan, nanti sesi kedua 1 pertanyaan. Jadi ada 2 pertanyaan begitu ya. Kami buka untuk 1 pertanyaan. Persilakan. Ya, Bapak Rojikun maju depan dong, Bapak Rojikun. Biar kenal nih Ketua PAC kita kadang-kadang. Monggo, persilakan Pak Rojikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Saya poin aja masalah organisasi partai sebenarnya yang saya mau tanyakan. Setelah pemilu kemarin, khususnya di jajaran organisasi bawah ke PAT sampai ranting, sampai di anak ranting kelurahan, itu seolah-olah sudah tidak ada kegiatan sama sekali. Saya ingin menanyakan khususnya ke pengurus DPD Partai Gerindra Kota Malang. Kenapa pada waktu kita diperlukan selalu dipetut setiap hari, dikondisikan supaya berjalan lebih tepat sampai lari kalau untuk memenuhi setiap kebutuhan Partai Gerindra. Tapi setelah semuanya selesai, seolah-olah kita itu dilupakan. Ada apa ini? Partai Gerindra Kota Malang kok tidak ada kegiatan untuk pembinaan kelanjutan untuk membesarkan Partai Gerindra. Itu aja poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus, dalam dan baik banget buat partai. Tapi saya mau lempar ke materi yang mana ya? Ketua KPU belum bisa menjawab ya. Wakil Ketua DPRD belum bisa menjawab. Ketua fraksi belum bisa menjawab. Saya boleh nggak Pak Rojikun saya hutang jawaban, nanti kita jawab setelah kita berbicara forum di dalam partai. Setuju ya? Karena ini materinya mau saya minta untuk jawab, ini bingung nanti ini. Tapi ini pertanyaan penting dan ini memang mendasar sekali buat partai ya. Jadi kalau ada kegiatan politik, Pak Ketua KPU, Anda tahu kan kalau Gerindra, kalau KPU udah Gerindra rewel kan ributnya kayak begitu ya. Nah tapi kalau sudah pemilu ini kok landai ini. Nah ini kader-kader kita, beliau itu kan Ketua PAC Kedungkanang. Nah disinilah partai politik ini terus akan panas, tetap harus bergerak. Mesinnya nih nyala terus nih Pak. Tapi jawaban ini memang tidak bisa kita lempar ke materi ya. Nanti Pak Rojikun bisa ketemu dengan Pak Prana sebagai wakil ketua, bisa ketemu dengan kita bersama-sama membahas ini. Begitu Pak Prana. Ya. Dijawab secara umum. Nah, ini Pak Doninya gimana mau jawab nih? Pak Doninya moderator nih. Tapi nanti saya ada sesi slide tentang badan saksi yang dari DPD itu saya sampaikan. Nanti di forum itu bisa dah ketemu dengan Pak Doni dan Pak Prana dah. Ya begitu ya. Nah. Ya, sesi setelah pemateri ini. Pematerinya ini tentang kebijakan publik ini ya. Tapi saya tangkap ini sebagai masukan yang bagus. Ada lainnya dulu yang terkait sama kenapa sih Gerindra ini, jangan-jangan loh ya, Gerindra ini nggak disukai masyarakat. Pak Arsan, ayo boleh tanya, maju depan Pak Arsan, mana mic-nya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati perwakilan dari KPU, Wakil Ketua DPR dari Gerindra, dan Ketua Komisi serta rekan-rekan semua. Saya terkait dengan materi itu saya ada beberapa pertanyaan. Khususnya saya pertama mungkin saya tujukan kepada dari anggota DPR kita, terutama yang terkait Pak Rizal dan Pak Joko siap-siap. Jadi menyangkut masalah peran partai politik ya, khususnya Gerindra. Memang kalau kita bertanya mengapa
kurang, itu memang harus kita jawab dari organisasi kita. Kenapa demikian? Karena memang selama ini apa yang disampaikan tadi saya ini ikut yang teman pertama, bahwa memang kita ini ada seperti ada tidak ada. Kenapa saya katakan ada tidak ada? Karena memang mungkin kita ini masih kurang untuk turun ke lapangan. Nah, kadang-kadang kalau sudah sibuk kegiatan itu, ini hanya saran aja untuk para anggota dewan kita, agar ya sering-seringlah turun ke lapangan. Kenapa? Konstituen itu nunggu, Pak. Kebanyakan, saya kebetulan RW, Pak. Jadi kami yang di bawah ini kadang-kadang betul-betul merasakan, kadang-kadang diundang aja sulit. Nah, kami berharap anggota dewan dari Gerindra ini jangan terlalu sulit kalau diundang konstituennya. Artinya jangan milih-milih, Pak, karena yang duduk walaupun dari anggota dewan kita itu perwakilan dari Belimbing, Sukun. Kalau yang undang dari Sukun misalnya dari Belimbing boleh aja datang. Artinya itu mungkin, karena kalau udah duduk di anggota dewan tuh milih Kota Malang, Pak. Itu pesan saya dan saran. Terus yang kedua terkait dengan KPU, saya tadi melihat memang ada beberapa hal yang dipaparkan. Yang pertama mengenai masalah hak pilih, Pak. Ada adikium, ada wacana atau apa bentuknya dulu sebelum pemilu. Artinya yang beredar di medsos bahwa orang gila bisa memilih. Nah, ini batasan orang warasnya seperti apa? Ya kan? Stadium berapa yang bisa memilih? Karena banyak dulu kok orang gila bisa memilih, begitu loh. Nah, ini tingkat kewarasan seperti apa? Terutama di Lawang, Pak, ya. Itu mungkin di Kabupaten Malang, kalau kota insya Allah enggak ada. Yang kedua, tingkat independensi daripada KPU, Pak. Itu perlu saya pertanyakan juga. Kenapa? Karena banyak persoalan-persoalan, kebetulan saya saksi kemarin ditunjuk oleh Gerindra untuk wilayah Sukun. Banyak kejadian-kejadian yang memang harus diselesaikan oleh Panwas. Kebetulan Panwasnya hari ini. Dan sempat saya memang komplain. Artinya kadang-kadang lama, bahkan penyelesaian sengketa pemilunya itu nggak selesai-selesai. Termasuk mungkin ini secara nasional, Pak, ya, secara nasional juga. Nah, kadang-kadang kita bingung yang di bawah ini. Mohon maaf sekali. Kenapa bingung? Kenapa? Setelah ini baru muncul penyelesaiannya, setelah terjadi, gitu loh. Contoh saja, banyak hal-hal yang kecurangan pemilu kemarin, saya nggak tahu bagaimana peran daripada Panwas maupun KPU dalam penyelesaiannya, termasuk di surat suara model C dan Plano. Nah, ini yang sering terjadi, Pak. Oleh karena itu saya mohon penjelasan bagaimana penyelesaian daripada pihak KPU maupun Panwaslu di dalam menyelesaikannya. Karena tadi Bapak dari KPU itu adalah di bidang hukumnya, Panwaslu tentunya sebagai pengadilnya, ya Pak, ya. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta yang pertama bisa membantu menjawab adalah Bapak Rizza. Jadi kader itu pengen ya ada wakil ketua DPRD diundang konstituen di wilayah Gedung Kandang. Kita bangga banget nih kalau kedatangan wakil ketua. Bisa nggak ya kira-kira Pak Waka bisa hadir undangan konstituen? Silakan Pak Wakanya. Terima kasih Mas Umi. Baik, terkait masalah undangan dan lain sebagainya, sebetulnya kami belum pernah terima undangan dari kami. Belum pernah ternyata. Jadi mohon diundang kami.
Karena dari undangan itulah kami akan menimbulkan aspirasi-aspirasi yang baru yang bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Malang khususnya. Karena apa? Karena kami di fraksi Gerindra sendiri juga berharap adanya undangan-undangan. Bahkan Pak Joko tadi menyampaikan yang undang Pak Joko RW sekota Malang gitu. Nah, kami berharap ketua RW yang ada di kader Gerindra Kota Malang ini khususnya mari bersama-sama dengan kami untuk membesarkan partai ini. Karena apa? Karena kepercayaan partai politik, kepentingan partai politik itu harus berangkat dari kepentingan masyarakat Kota Malang. Kalau adanya kepentingan partai politik yang tidak berangkat dari kepentingan masyarakat, itu juga timbul yang aneh-aneh pemikiran dan lain sebagainya. Contoh, saya kasih contoh aja. Ada media juga nggak masalah, dengerin media terkait masalah heritage kayu tangan yang sekarang dibikin hanya diganti andesitnya. Itu kan kepentingannya apa untuk kita masyarakat Kota Malang? Nggak ada kepentingannya sama sekali. Menurut saya itu hal yang nggak penting yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang, khususnya eksekutif yaitu Pak Wali yang merubah-rubah jalanan yang sebetulnya juga tidak ada kepentingannya untuk masyarakat, malah merugikan. Kami sempat menerima Pak 3 kelurahan, ada 12 RW, 12 ketua RW ke kami di kawasan heritage kayu tangan itu, yang dimana banyak pekerja-pekerja sana yang tidak terdata, yang tidak diberikan kompensasi terhadap eksekutif Kota Malang terkait pembangunan yang sudah hampir 2 bulan. Nah, kami di sana membuat tim di legislatif untuk bagaimana cara penyelesaiannya ini. Nah, hal-hal itulah yang nantinya yang kami harapkan di kader Gerindra, khususnya kader Gerindra Kota Malang ini. Mungkin itu Mas Yogi, kalau ada tambahan Pak Joko, monggo Pak Joko. Oke, terima kasih. Jadi kita pakai aturan prosedur yang jelas. Yang benar, Pak. Kalau partai ini rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan rapat, ada rapat pimpinan, ada rapat khusus, ada rapat anggota, dan sebagainya, semua keluhan-keluhan masyarakat tidak akan terjadi. Secara struktural, kalau Bapak misalkan pengurus ranting ada kasus-kasus masalah di warganya Bapak pendukung Partai Gerindra, tolong cepat sampaikan kepada partai. Bisa lewat PAC atau pada rapat-rapat rutin lewat DPC. Karena kami adalah kepanjangan tangan dari partai, maka ketua partai akan memerintahkan saya sebagai ketua fraksi dan anggota untuk menindaklanjuti masalah-masalah tersebut. Ini secara struktural yang benar. Ya. Kalau secara fungsional, setiap tahun 2 kali kita mengadakan reses, Bapak. Nah, reses ini keluhan-keluhan dari warga pendukung kita, kader-kader kita, bisa langsung kepada kita. Namun kita juga akan koordinasikan kepada pihak partai. Jadi nanti bukan secara persaudaraan, Pak si A itu ada masalah Pak, rumahnya ini, ya Pak ya. Nah kalau gitu nanti kalau satu kelurahan ada 10 kelurahan ada 100 Pak. Kapan mampu kita bekerja untuk kunjungan ke lapangan Bapak? Ya. Jadi secara struktural kita gunakan. Kalau mesin partai ini jalan, ya, ranting biasa mengadakan rapat, Pak Ketua Ranting, saya di warga saya ada masalah ini. Oke, dia akan menyampaikan pada saat nanti rapat-rapat internal di partai. Ya, nah untuk itu saya mau dengan sangat partai rutin melaksanakan rapat-rapat ini mungkin setiap 2 bulan sekali, sebulan sekali, sehingga keluhan-keluhan dari warga ini cepat dideteksi sedini mungkin dan ditindaklanjuti. Kalau nanti partai sudah memerintahkan fraksi, baru kami fraksi yang duduk di komisi, misalnya komisi apa ini? Komisi bangunan karena masalah bangunan. Ada jembatan ambrol atau ada gorong-gorong ambrol dan sebagainya, akan saya perintahkan kepada komisi yang terkait. Misalnya masyarakat, misalkan, ya, saya akan terjunkan ke lapangan. Kalau nanti Dewan melayani perorangan, walau alam Pak, kayak apa kerjaan Pak?
Dalam satu hari Pak, kami tuh pulang tuh paling cepat jam 5 sore Pak. Biasa Bapak, rapat mulai jam 9 pagi sampai adzan subuh. Demi Allah Pak saya. Ini ada anggota dewan semua. Ya. Sampai subuh adzan subuh belum selesai Pak. Di rapat-rapat yang kita laksanakan. Mungkin kalau dewan-dewan yang lain, kalau nggak ada kegiatan tidak ke kantor. Kami tidak Pak. Kami setiap hari kantor Pak. Ya. Apalagi saya sebagai ketua Dewan Kehormatan. Wah, hebat untuk Gerindra itu sebagai ketua Kehormatan. Punya hak untuk memberhentikan anggota dewan. Saya punya hak. Dari partai manapun saya punya hak kalau memang dia menyalahi aturan. Ini. Maka sementara baru saya kemas, saya buat untuk nanti akan saya konsultasi kepada seluruh anggota dewan beberapa aturan-aturan yang mengikat dalam rangka menjaga citra wibawa dan lain-lain anggota dewan. Ini saya selalu memantau. Jadi kalau saya di Polres, saya itu reskrimnya DPR Pak saya itu. Ketua reskrimnya DPR. Kalau ada masalah apa-apa, masyarakat kalau ada mengadukan kepada saya, Pak, di sana ada penyelewengan anggaran Pak, pembangunan jembatan Pak dari partai ini, langsung Pak saya resmi kalau ada aturannya Bapak, undang-undang resmi. Untuk Mas saya dari Gerindra selaku ketua Dewan Kehormatan. Ini. Jadi tatap muka dengan konstituen itu ada waktunya, yaitu pada saat reses. Di luar reses Bapak, dan secara struktural kita sampaikan kepada alur dari pelantik ke PAC, PAC ke DPC, BPC nanti akan memanggil dari fraksi anggota dewan yang ada di situ. Pak Joko, ini ada masalah gini, dari kelurahan ini ada gorong-gorong gini-gini, dari kelurahan ini ada masalah kesejahteraan sosial gini, ada dari kelurahan ini masalah pajak distribusi tidak terjadi penyelewengan, dari kelurahan sini PDAM bau solar dan sebagainya. Kami akan bergerak sesuai dengan komisi kita masing-masing. Dan di dalam rapat paripurna pasti kita akan. Inilah tugas wewenang anggota dewan atau wakil Bapak. Karena Bapak adalah kepala saya. Jadi kalau Bapak komandan, saya anak buah Bapak. Jangan kebalik. Anggota dewan itu adalah terhormat, wah orang hebat ya. Yang komandan saya itu adalah Bapak sekalian. Saya adalah wakilnya Bapak. Catatan wakil itu awak dan sikil, kepalanya itu Bapak. Jadi saya berhak menuruti, mengikuti apa yang Bapak mau, tapi secara prosedural. Aturun. Terima kasih Pak Joko Hirtano. Ini pertanyaan satu sudah dijawab. Nah, pertanyaan satu lagi itu tentang KPU. Pak, intinya kalau saya peras dari pertanyaan dari penanya itu, KPU harus bisa menjamin legalitas atau hasil pemilu yang benar-benar baik begitu, sehingga jurdil, sehingga tidak menjadi permasalahan dalam menentukan keputusan hasil pemilu. Saya kami persilakan Pak Izudin. Terima kasih. Kalau dari kita kayak sesat. Tidak apa-apa Pak. Terima kasih. Pak Aksan, ada 3 pertanyaan yang disampaikan ke kami. Yang pertama adalah terkait hak pilih. Persoalan hak pilih ini memang sangat kompleks Pak. Di pemilu 2019 saya masih belum di KPU, masih di Panwascam Lowan. Memang itu pekerjaan yang cukup rumit dan melelahkan, dan waktunya cukup panjang. Bahkan tidak hanya pemilih gila atau orang gila, pemilih hantu, artinya meninggal kok hidup lagi. Nah itu muncul juga Pak, isu-isu seperti itu. Jadi sangat banyak isu-isu terkait DPT ini, daftar pemilih tetap ini, atau bahkan menjelang DPT ditetapkan oleh KPU ini cukup banyak. Bahkan kami saat itu di Panwas itu mendapat tugas-tugas khusus untuk melacak warga atau mencari warga yang diisu-isukan tadi itu, ya, yang meninggal hidup lagi. Nah, kita kan juga di penyelenggara secara umum adalah merupakan administrator.
administrator, kerja administrasi, administrasi pemilih, kemudian administrasi peserta, kemudian administrasi hasil. Dari ketiga kerja administrasi itu, maka yang menjadi rujukan kami adalah administrasi. Ya. Salah satu contoh tadi yang saya sampaikan tadi, pemilih hidup kembali. Nah, kalau di dalam Dispenduk belum tercatat atau terlapor atau muncul surat keterangan kematian, maka kan belum dicoret. Dan setelah kita konfirmasi ke Dispenduk, memang ya kalau belum ada laporan ya tidak akan dicoret. Dan biasanya masyarakat kalau melakukan laporan itu kalau ada butuhnya, kan begitu, urusan warisan, urusan ini. Tapi kalau semestinya itu kan kalau ada warga meninggal itu kan langsung lapor, kemudian dibuatkan surat keterangan kematian dan diproses di Dispenduk. Nah, karena proses penetapan DPT di KPU itu ya berdasar DPT terakhir, kemudian DP4 ya, yang diberikan oleh Kemendagri kalau di kita di Dispenduk Capil Kota Malang. Nah, maka wajar isu-isu yang seperti itu tadi, semisal secara pencatatan masih belum muncul, tapi di DPT masih muncul, ya wajar. Makanya kemudian di persoalan DPT cukup rumit. Jadi penjelasan kami cukup sangat administratif, Pak. Ya. Kalau parameter orang gila, ya saya sebagai warga biasa ya, bukan orang medis, apalagi ahli kejiwaan, saya juga tidak punya parameter. Tapi minimal penjelasan terkait ini ya, atau parameter lain, wong gendeng kok oleh dan sebagainya ya, itu kan nanti bisa kita konsultasi dan komunikasi dengan pihak yang berwenang. Kemudian terkait independensi KPU ya, ini Pak Aksan, pertanyaannya sebenarnya ke teman-teman Bawaslu. Tapi setahu saya ketika ada kejadian di TPS ya, atau ada laporan dari saksi, pemantau, warga masyarakat di sekitar, ketika ada kejadian di TPS, memang mekanismenya melaporkan ya. Kalau pelanggaran itu kan ada dua, ada temuan dan laporan. Kalau temuan ini kan berarti dari pihak penyelenggara. Kalau laporan berarti dari warga atau dari pemantau atau dari saksi atau dari warga sekitar yang mengikuti proses di TPS ya. Maka memang ada mekanisme terkait pelaporan ini Pak, yang saya tahu. Jadi harus melengkapi bukti material ya, persyaratan bahwa laporan ini bisa menjadi hal yang memang benar, ada bukti, ada identitas pelapor dan sebagainya. Ya, jadi ada mekanisme pelaporan dan itu diatur di Perbawaslu ya, Perbawaslu. Kalau di kita ada juga sistem pengawasan Pak. Jadi kalau memang badan ad hoc kami yang melaksanakan pemilihan itu ada mekanismenya sama seperti Perbawaslu, ada laporan, ada juga dari temuan kita. Dan itu nanti kita investigasi dan kita sidang atau kita cari kebenarannya, tentu juga dengan bukti-bukti material, bukti-bukti yang memang itu bisa kita bawa ke sidang atau ranah pembuktian. Karena nanti menyangkut pada persoalan hukum turunannya. Kalau terkait waktu lama itu memang ada mekanismenya Pak. Jadi kalau nggak salah ya kurang lebih 7 hari atau berapa hari, kalau tidak di follow up maka ini hilang atau nggak selesai, malah saya bingung katanya Pak Arsa. Iya Pak, di sisi lain kita ini dituntut melakukan kerja-kerja kepemiluan itu harus sesuai tahapan. Makanya prinsip kepastian hukum, prinsip kepastian dalam melaksanakan pelaksanaan pemilihan ini ada tahapan-tahapan yang ditentukan juga waktunya. Kalau kemudian ini terlalu lama, ya kita juga kena sanksi, ya bahkan menjadi pelanggaran berat di tingkat penyelenggara, dan itu juga menjadi perhatian kami. Kalau terkait waktu nanti bisa ke teman-teman Bawaslu Pak ya, laporan. Terus yang terakhir, penghitungan suara jika ada persoalan atau perbedaan ini bagaimana? Kalau di setiap jenjang atau level putung suara ya, pemungutan, penghitungan dan rekap
suara itu kan di TPS itu kan pemungutan suara ya. Kalau yang sekarang ini, yang pilkada ini, yang pakai Sirekap alat bantunya itu kan planonya atau sekarang namanya bukan C1 tapi C hasil. Ya. Kalau dalam C hasil itu kemudian difoto ya, sebelum difoto kalau pakai Sirekap, sistem rekapitulasi yang dipakai KPU RI untuk pelaksanaan pemilihan serentak ini, itu kan ada sistem aplikasi yang namanya Sirekap. Nah, sebelum difoto ini seharusnya ada tahapan konfirmasi apakah yang ditulis di plano ini C hasil plano ini sudah betul ya, baik itu penulisan, penjumlahan dan sebagainya. Kalau sudah betul baru difoto dan kemudian dimasukkan di Sirekap ya. Kalau dalam proses ini kemudian verifikasi dari masing-masing saksi, kemudian pengawas, ya, kemudian ada pemantau dan sebagainya. Kalau masih ada persoalan, ya jangan difoto. Kemarin ada beberapa teman yang melakukan itu, setelah dicek dan dikirim ke Sirekap, selisihnya ada dan ditemukan. Ya. Bisa jadi karena di proses ininya yang kurang clear, kemudian difoto dan dikirim. Bisa jadi kalau memang yang dikhawatirkan tadi adalah pelanggaran, ada potensi pelanggaran, ya silakan dibuatkan laporan dan kemudian dituliskan di C keberatan atau kalau dulu namanya apa? C2 ya. Jadi di setiap level rekap itu ada form-form terkait pengaduan. Kalau keberatan ya sudah ditulis saja di form C keberatan. Keberatannya apa, selisih atau apa? Nah, di situ ditulis. Nanti form C keberatan ini akan mengikuti hasil rekap di setiap level dan itu akan diselesaikan di setiap level. Makanya kemudian ketika teman-teman parpol atau saksi ini keberatan di TPS, di kelurahan, ya, di kecamatan, tapi tidak pernah membuat atau mengisi form keberatan, form C2, maka tidak akan pernah direspon. Ya, maka itu menjadi bukti yang bukti administrasi yang bisa kita follow up di tingkat atasnya. Tapi beda kalau Bapak Ibu punya, kalau dulu kan masih pegang ya Bapak Ibu ya, yang C salinan ya, C1 salinan. Nah itu kalau ada saksi yang pegang semua itu biasanya dikonfirmasi sampai jenjang atasnya. Ya. Itu Pak Asa yang bisa saya jelaskan terkait 3 pertanyaan yang tadi disampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo. Terima kasih Pak Azri. Pak Izan, beri tepuk tangan untuk 3 pemateri kita. Jadi 3 pemateri kita telah menyampaikan pengetahuan-pengetahuan baru di agenda kita pendidikan politik. Dan di penutup sesi pendidikan politik dan sarjana ini, kami akan menyampaikan beberapa hal. Gimana? Mau tanya? Boleh maju. Mic-nya mana? Kasih. Slide-nya bisa. Terima kasih Pak Doni sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, mohon maaf saya ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Karena saya merasa bertanggung jawab, saya adalah pengurus DPC. Ada yang bertanya tersebut kepada pengurus DPC tadi, siapapun yang bertanya, saya akan sedikit menjawab karena Bapak Mulino tidak hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih. Tadi sudah diutarakan oleh Bapak Mulino Suprapto selaku Ketua DPC Gerindra Kota Malang bahwa beliau sudah menjanjikan nanti di awal tahun 2021 kita akan berjuang lebih semangat lagi untuk mengemban tugas Partai Gerindra, untuk mengembangkan Partai Gerindra ke depannya lebih baik. Tadi kita sama-sama mengerti nggih Bapak Ibu semuanya nggih. Jadi saya kok diam, saya pengurus DPC mulai tahun 2009 sampai sekarang, alhamdulillah DPC Gerindra Kota Malang memang luar biasa, sangat berkembang. Mulai dari dewannya 2 sampai sekarang alhamdulillah jadi 5 Bapak Ketua Fraksi Pak Joko nggih. Kemudian sehubungan dengan pertanyaan dari Pak Ketua PAC Kedung Kandang tadi,
memang itu adalah curhat beliau, Pak. Kangen, kepengin ada sapaan kepada bawahan dari atasannya, seperti itu. Nah, memang dari Pak Ketua PAC dan teman-teman semuanya, kita mohon maaf karena memang Ketua DPC kita itu adalah anggota DPR RI yang juga beliau sangat sibuk di Jakarta. Nah, kita baru saja tahun 2009, ini nggak begitu berat. Jadi mulai tahun 2009 kita kan pemilu, kemudian penjenengan diceplesi di GTI seperti yang diaturkan sama Pak Ketua PAC tadi, itu memang harus seperti itu karena itu adalah bagian dari perjuangan kita. Kalau perjuangan kita itu menang menghasilkan dewan yang lebih, ini kita kan artinya perjuangan kita kan berhasil. Jenengan juga dapat istilahnya itu dari Allah, itu juga dapat apa itu? Ganjaran yang baik, itu amalan yang baik, itu bagian dari itu aja. Nah, kemudian saat ini kan 2020. Nah, memang partai kita Gerindra itu pada saat itu kan pilpresnya nyuwun sewu kan kalah. Jadi nek jenenge kalah kuwi ya sik retik, sik kesel, sik ngempos dan lain sebagainya kan gitu Bu ya, Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar. Nanti yang dijanjikan oleh Ketua DPC tadi insya Allah akan direalisasikan. Kenapa teman-teman semangat seperti itu? Karena Gerindra itu memang luar biasa. Dari awal saya ikut bersama dengan Bapak Prana juga, Pak Farid almarhum, Pak Taufik almarhum, itu memang luar biasa dulu. Luar biasanya itu apa? Secara nasional memang Gerindra ini memang luar biasa semangatnya dan kompaknya itu luar biasa. Setelah itu namanya berjuang itu seperti itu. Nah, setelah kalah Pak Prabowo ini memang agak grafiknya agak menurun, agak meredup ya. Jadi bersabar, bukan berarti Gerindra itu diam, tidak diam. Nah, tapi kita itu mungkin agak cooling down sebentar dan ini akan menjadi catatan besar bagi kita pengurus DPC Gerindra Kota Malang untuk menyampaikan kepada Ketua DPC untuk lebih memperhatikan penjenengan yang berjuang di arus bawah. Dan kemudian yang berjuang di arus atas adalah Pak Rimza, Pak Joko, Bu Nurul, kemudian Mbak Leli, DPR, semua fraksinya yang ada di sana itu yang berjuang di arus atas. Jenengan yang berjuang di arus bawah. Jenengan nanti bisa menyampaikan kepada pengurus PAC, ya, yang ranting kepada pengurus PAC bisa menyampaikannya dan PAC akan menyampaikan kepada DPC. Bisa juga penjenengan yang ada di masyarakat bisa langsung menyampaikan kepada DPR masing-masing di dapil masing-masing. Seperti itu nggih. Jadi mohon maaf bukan berarti kita diam. Teh wayahe butuh dipecuti saiki ditokne mboten ditokaken, cuma kita masih berbenah bagaimana strategi dari kepemimpinan yang dulu dengan sekarang itu memang beda. Tapi yang jelas Pak Morin itu programnya sudah dirasakan itu banyak Bu. Ya, tentang pengairan air bersih sudah turun ke bawah sudah. Kemudian kemarin ada apa Mas Doni, angkutan itu gerobak sampah sudah. Kemudian lampu jalan sudah, tentang pendidikan dan kesehatan juga sudah turun ke bawah. Jadi sebenarnya tidak diam, cuma jenengan memang belum dijawil aja untuk berkoordinasi seperti dulu lagi ya. Jadi insya Allah akan indah seperti dulu lagi nanti. Tetap semangat ya teman-teman semuanya. Salam Indonesia Raya. Ya, terima kasih Mas Doni. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, ini Pak Rocikun, Ketua PAC, Bu Ninuknya ini pengurus hariannya DPC. Sebenarnya selesai di rumah sambil ngopi. Bapak ini laupos sih. Aku ini pengurus DPC nggak mau ode aku gitu, enggak. Tapi terima kasih Bu Nino. Memang benar yang disampaikan Bu Nino bahwa apa yang perlu kita lakukan melalui dari sebuah proses perencanaan, analisis, baru nanti kita akan melakukan aksi ya. Setelah infrastrukturnya kita siap semua. Tapi alhamdulillah kita 80 orang ini bisa berkumpul di sini. Ini adalah investasi properti aset partai.
Jadi ini adalah manpower yang bisa kita gerakkan untuk kebesaran partai 2024. Mas Benny minta tolong, pendidikan politik ini silabusnya sebenarnya nanti kita bisa diskusikan di forum yang lain, khususnya di kantor DPC ya, supaya ramai boleh berdiskusi tentang pendidikan politik. Slide yang pertama dulu, yang pendidikan politik saya ingin buka yang tentang hasil pemilu. Nah sekaligus Pak Yusudin, kami nanti akan mengajukan data hasil pemilu 2009, 2014, 2019 secara detail, karena kami itu suka sekali membuat satu perencanaan analisis. Nah data yang kami terima ini, kita kan ganti komputer tuh berapa kali. Jadi komputer yang tahun 2009 hilang, data kita hilang. Komputer 2014 ini udah rusak, data 2014 nya hilang. Yang 2019 kita juga perlu, sehingga nanti ada satu analisis bagi partai dan perbaikan partai berdasarkan hasil pemilu. Nanti kami mengajukan, boleh ya Pak? Baik. Ada ya Pak ya? Oh baik. Terima kasih Pak Izudin. Kita langsung aja ya, yang 2014 deh, kita mulai dari 2014, mundur ke atas. Nah, di sini itu ada hasil pemilu Gerindra itu juga nggak kalah-kalah amat. Kita di Klojen itu urutan kelima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, urutan ke-7 Klojen. 2014 urutan ke-7. Sehingga nggak dapat kursi, karena Klojen itu urutan yang bisa dapat kursi itu urutan 6. Kemudian untuk Blimbing itu tuh 2, 3, 4, 5, kita urutan ke-6 juga. Akhirnya dapat 1 anggota dewan tahun 2015. Kedung Kandang, wah ini jago banget ini, tahun 2014 ini bagus banget. Urutan ke-3 setelah PDI, setelah PKB, kemudian Gerindra tahun 2014. Ini Pak Rujikun, ini catatan kita ya. 2014 gila ini, urutan 3 kita. Untuk Kedung Kandang. Hampir 2. Kita buka lagi untuk yang Sukun. Ini kita urutan 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapat untuk Sukun, anggota dewan. Ini 2014. Lowok Waru. Ini urutan kita 1, 2, 3, 4, 5. Dapat juga anggota dewan. Sehingga kemarin 2014 kita punya berapa dewan? 4 dewan. Next slide. Bukan, hasilnya komik. Nah, kita lihat sekarang. Ini seluruh partai ini sahabat kita, karena tugas partai itu kan menjaring suara masyarakat, mencetak calon pimpinnya, kemudian diajukan jadi wakilnya, kan gitu ya. Jadi kita berbicara di sini sebagai analisis akademis, kita sebagai analisis politik yang baik. PKB ini sahabat kita, dapil satunya loh. Dapil 1 sama Gerindra, coba. Sama Gerindra. Dapil 1 itu 7.500, Gerindranya tuh 5.000, kurang 2.000. Mana Klojen Pak Isman? Kurang 2.000 Pak, sama PKB. Tapi jangan hati-hati kalau sama Pak Made nih, sama PDI. PDI-nya 10.000. Jadi kalau ketemuan sama Pak Ade di Klojen, kita harus taruh dalam 5.000 suara. Ini hasil kemarin. Tapi ini bagus, hasilnya adalah wakil ketua dewan. Hasilnya dari Klojen. Dapil 2. Dapil 2-nya itu PKB itu 14.000, Gerindranya 10.000. Nah ini dapil 2 itu ya Mas. Blimbing ini Buram ini, tadi ada saya. Mana Buram ini? Selisihnya kita hanya 4.000 loh Blimbing itu. Saya masih ingat saksi-saksi yang di Blimbing itu sangat solid sebenarnya. Caleg-calegnya juga bagus-bagus di Blimbing. Tapi kalau mau bicara sama Pak Made lagi, kita itu kalahnya jauh banget, karena Pak Made itu PDIP itu 22.000, kita koleknya di Blimbing 10.000. Oh, jadi ini catatan PR kita punya kira-kira deh, nanti berarti Blimbing ini kalau naikkan 5.000, ini apa yang perlu kita siapkan, kan gitu ya. Dapil 3 PKB-nya 21.000, kalah jauh dah, kita ampun dah ini. Gerindranya 13.000, kita selisih 8.000. Nah ini dapil 3 Pak Rujikun. Enggak, tapi maksud saya Pak Rujikun itu sudah senior saya ya, sudah berjuang di Gerindra itu udah lama. Ini bukan masalah Pak Rujikun ya, ini memang potensi Gerindra di Kedung Kandang ini besar. Tinggal kita infrastrukturnya aja yang kita kuatkan.
Jadi kalau kemarin kita peringkat 3, sekarang kita kalau adu-aduan sama PDI, kita tetap peringkat 3 kayaknya. Kita lihat ya, PDI-nya 22.500, PKB-nya 21.000, Gerindranya 13.000, tapi agak anjlok dikit. Tapi tetap peringkat 3. Hasilnya satu, hampir 2 juga sebenarnya. Kemarin kurang 600 dapat 2. Tapi bukan rezeki ya, nggak apa-apa. Tapi 2024 jadi 3 gitu loh maksud saya. Begitu ya Pak KPU ya. Jadi 3 kita. Dapil 4. Nah, ini sukun ini. Ini PDI-nya gila ini. Pak Made-nya gila intinya. 30.000. Kalau Gerindranya berapa? 9.000. Jadi kita hanya 30%-nya dari Pak Made, dari PDI. Tapi saya belajar, oh kok bisa ya dapat banyak ya. Kita lakukan bersama-sama dengan kekuatan seperti ini, saya rasa bisa lah. Sukun. PKB-nya 12.000. Sehingga kita ini urutan kelima. Kita lihat ya. Urutan pertamanya tuh Pak PDIP 30.000, urutan keduanya itu PKB 12.000, urutan ketiganya itu Partai Demokrat. Surprise ini, Demokrat ada di sukun ini. Kemudian baru muncul yang ke selanjutnya tuh PKS dan baru Gerindra. Tapi sukun menang juga, dapat kursi. Nah, kalau orang-orang sukun ini udah berpikir, berarti kalau kita mau naikkan aja minimal 3 besar di sukun, infrastrukturnya termasuk yang ditanyakan Pak Rojikun, iki PAC ini rantingnya diapa piye. Kita akan bicarakan itu sesama pengurus partai, kita bikin perencanaannya. Begitu ya Bu? Bu Nino, terima kasih, jawabannya bagus tadi Bu. Dapil 5, ini Lowok Waru ya. Ini Lowok Waru, PKB-nya 9.500, PDI-nya 22.000, PKS-nya 14.000, PAN-nya aja 8.000. Jadi sebenarnya kita tuh juga kalah sama Partai Amanat Nasional. Jadi kalau di Lowaru ranking satunya tetap PDI, nomor 2 itu PKS, nomor 3 itu PKB, baru kita nomor 6-nya setelah dari PAN. Jadi juga boleh lihat anggota dewan. Nah ini investasi. Jadi kalau sudah investasi ini kemungkinan di Lowaru bisa 2 karena sudah ada dewannya. Programnya banyak, apalagi Komisi T. Mitra-mitranya juga bagus-bagus untuk kesejahteraan rakyatnya. Nah, ini ada potensialnya. Next. Nah, baru kita bandingin nih. Kalau sama PSI nggak usah dibandingin lah ya. Kalau sama Perindo kita menang, alhamdulillah. Tapi ini nggak boleh takabur juga. Sama Nasdem, alhamdulillah. Sama PAN, alhamdulillah. Sama Demokrat dikit lagi. Nah ini warning kita nih. Sama Golkar, ya udah undi lah. Kemudian sama PKS dong. Kok disalib di tikungan kita. Nah ini evaluasi kita bersama. Sama PKB ya, memang itu PKB itu adalah partai yang juga perkaderannya bagus. Kita juga perlu belajar sama kawan partai kita yang lainnya. Gitu loh. Kalau misalnya kalau di pikiran saya, kalau di PKB ada tahlilan, ada pengajian, kalau kita ada kajian gitu loh. Jadi setiap Jumat, kalau PKB-nya malam Jumat, kita setiap Jumat Bu, PKB-nya pengajian, kita kajian. Wah, kajian nasionalis, kajian ADART, tapi ngumpul ke ranting gitu kayak arisan gitu. Nah, itu model perkaderan kayak gitu bagus juga itu kayak PKB. Tapi kalau sama PDI Perjuangan, ini saya kalau ketemu Pak Made, kita katakan aja Pak Made, nanti 2024 kursinya sampean tak ganti Gerindra gitu. Caranya gimana? Gak perlu tabrak semua. Yang perlu ditabrak adalah pengumpulan suaranya. Semakin kita banyak mengkolek suara di tingkatan dapil, potensi suara kita gede, sign lead-nya yang kita hitung. Sign lead kan enak hitungannya. Kalau sudah urutan 1, 2, 3 kita menang, 1, 2, 3 kita menang. Kalau kita suaranya ada 10 kursi, saya yakin PDI bersama kita di pimpinan, cuman ketuanya Gerindra. Kalau kita berhasil 10 loh ya. Gitu. Next. Nah, ini ya. Kondisi internal partai dan situasi yang ada di eksternal partai. Jadi Pak Rojikun, apa yang Pak Jukun sampaikan itu ditangkap dari silabus kami. Kondisi internal partai dan situasi yang ada di eksternal partai. Tuh, yang pertama. Kemudian yang kedua, perubahan peta politik.
wali kotanya memang beliau adalah didukung Demokrat, nah, tetapi 2024 belum tentu loh ya. Nah, itu perubahan-perubahan peta politik yang ini nanti Dewan dan tim partai terus menganalisis perubahan yang dinamis itu. Nah, trending pembangunan Kota Malang, nah ini isu seksinya. Kalau arah pembangunan Kota Malangnya melenceng, Partai Gerindra harus dalam posisi yang meluruskan kembali Bu Leli, ya kan? Heritage, oh ya nggak apa-apa, itu dapat bantuan dari provinsi, tapi jangan merusak karakteristik sosial, karakteristik kota. Nah itu yang awal tadi Mas Rinza tadi, oh kalau gitu ngapain cuma tegelnya dirubah, dipasang tegel baru lagi? Kalau itu memang heritage itu sudah ada ciri khasnya di Malang dulu, jangan dibongkar. Nah, itu sebenarnya yang teriak nggak bisa Pak Doni, yang bisa teriak itu kan anggota dewannya gitu ya. Jadi 3 hal ini akan menjadi kajian kita di partai, setuju ya? Kita jadi evaluasi. Next. Ini kita bicara nanti kalau semua kita bicara taktisnya. Next. Nah, nanti kita ukur kekuatannya, kita ukur kekuatan calegnya. Bener ya dibilang Pak Jokowi Sutomo. Caleg itu memang siap dengan investasi sosialnya, dengan figurnya yang baik, tapi jangan lupa dalam setiap pemilu ini ada KPU-nya nih. Pak, kita kalau kita merekrut saksi Pak, itu kita sewa loh Pak. Tolong dong jadi saksi Gerindra gitu. Bukan money politik Pak. Kita minta jadi relawan. Loh, saya ninggalin pekerjaan saya. Oh gitu. Kita bayar Pak. Sewa Pak. Jadi partai politik itu untuk mewujudkan hasil pemilu yang baik itu ternyata high cost. Nah, kalau calegnya itu tidak siap dengan begitu, bukan berarti caleg kaya kemudian jahat. Kita ingin calegnya baik yang bisa sayang sama rakyatnya. Jadi kalau sumpah meminta bantuan sama rakyat, uangnya yang diberikan itu adalah hasil kerjasama, bukan money politik. Gitu. Karena memang sewa Pak. Repot. Kalau KPU datang, Bawaslu datang, ayo ini money politik katanya. Ini kita bayar relawan, masa nggak dibayar? Nggak ada money politik. Orang mana mau mensukseskan sukses rate-nya itu loh. KPU ingin partisipasinya 70%. Itu Pak, sumbangannya partai itu ratusan juta Pak untuk mencapai target KPU. Kalau partainya tuh nggak nyumbang saksi, sukses rate-nya yang milih paling 40%, malah pemilu kawan yang bayar gitu loh Pak. KPU betulnya bantu kita ya. Itu maksudnya, ya. Mapping yang tepat itu nanti urusannya pengurus, berdoa yang giat. Nah ini Pak Prana minta doanya terus Pak, ini Pak Prana juga orang tua bagi kita, payungnya juga yang orang diketuakan di sini, kita perlu doa yang giat. Next, saya minta yang hasil DPD ini perlu saya sosialisasikan, slide yang di DPD. Jadi badan saksi ini adalah program DPD dan kader semua wajib tahu. Jadi nggak yang tahu tuh hanya pengurus gitu ya. Kita semua Badan saksi ini kemarin hadir kita di Kepanjen, dibentuk di Malang Raya dalam koordinasi Bapak Aufa selaku koordinator Dapil 6 Jawa Timur. Program ini merupakan turunan dari pertemuan di Pasuruan oleh almarhum Bapak Supriyatno selaku Ketua DPD. Dan ini ditangkap oleh seluruh DPJ menjadi program gerakan Jatim untuk pemenangan pemilu, baik itu pilkada kabupaten kota dan pemilu pilpres di Jawa Timur. Jadi 3 rangka kekuatan politik nasional, salah satunya Jawa Timur. Pak Pri almarhum itu sudah menghitung kalau Jawa Timur Gerindra menang, maka 2024 Gerindra akan memimpin bangsa ini. Jadi di Jawa Timur penting, dan almarhum Pak Pri itu sudah menyiapkan ini. Ini perlu saya sosialisasikan kepada pengurus. 1. Fase pembentukan badan saksi tingkat kabupaten kota. Next. 5 menit. Oh boleh, saya syukur banget nih kalau dikasih buku yang banyak loh Pak. Jadi Jatim harus menang, termasuk gubernurnya, intinya itu. Next. Nah, di strukturnya itu ada sesi litbangnya, tugasnya itu, ada sesi diklatnya, tugasnya itu, ada seksi advokasinya, itu sudah dirancang sama Pak Pri. Sehingga kita tinggal turunin aja nanti. Next. Nanti itu ada badan saksi provinsi terdiri dari 11 dapil
ada 14 dapil di tingkatan provinsi dan 207 dapil sesuai jumlah masing-masing dapil di tingkatan kabupaten kota. 207 yang kita handle. Jawa Timur. Anggota legislatifnya kita punya 11 anggota DPR RI, kita punya 15 anggota DPRD provinsi, dan punya 189 DPRD kabupaten kota. Ini adalah infrastruktur aset partai di DPD Jawa Timur. Kita pikirkan sama-sama itu. Nah, baru next. Ini tentang Kordapil. Next. Berdasarkan evaluasi pemilu sebelumnya, ketika terjadi kesulitan mendapatkan saksi yang menyeluruh, maka teknis saksi saat ini sudah mulai dibentuk calon saksinya. Jadi ini sudah kita mulai secara dini. Jadi Pak Rujikun yang sudah hafal peta kader yang di Kecamatan Kedung Kandang, ini perlahan kita mulai dari hari-hari terdekat ini untuk memapping. Next. Ada fase penataan, itu ada 2021, 2022. Fase pematangan ada di 2003, 2024. Next. Nah, di sini strukturnya nanti. Strukturnya ini kemarin dengan ketua dan almarhum sekretaris itu dibuat surat tugas, bukan SK. Jadi kita-kita yang ditunjuk ini, aduh gimana nih cara untuk membuat satu badan saksi? Badan saksi masih lama, tarungnya 2023 sama 2024. Sehingga oleh ketua hanya diberikan surat tugas dengan masa tugas 3 bulan. Surat tugas sementara yang kita terima adalah koordinator dapilnya Aufa. Saya ditunjuk ketua sekretaris melalui rapat pengurus untuk menjadi koordinatornya selama 3 bulan, dibantu saudara Mirza. Koordinator dapilnya anggota dewan, dapil 1, 2, 3, 4 itu koordinator dapil yang nanti menaungi calon koordinator saksinya dewan dan koordinator saksinya PAC atau partai. Jadi dewannya itu di dapil jadi bapak dan ibunya, jadi wasitnya. Nah, itu konsepnya Pak Pri bagus banget. Syukur-syukur dewannya nolongin programnya. Itu bagus Pak Pri. Nanti akan dibentuk koordinator kelurahan sama. Dewannya punya tugas menjaga kursinya, yang partainya untuk menambah kursinya. Jadi kalau dewannya berhasil menjaga 5 kursi, yang partainya tinggal nambahin 5 kursi, menang kita. Ya. Next. Nah ini 6 dapil ini dalam koordinasi dapil koordinasi DPD. Next. Ini Kabupaten Malang, kita skip ya. Skip. Mundur satu. Nah, ini Kota Malangnya. Jadi kecamatannya 5, kelurahannya kita 57 dan ada persentase di sini. Persentase kita kalau PKB itu 16% dari sekitar 661.000 DPT di Kota Malang. Nah, kita merebutnya itu berapa ini? Nah, gitu ya. Gerindranya berhasil merebut 10% aja kurang lebih. PD-nya 25%. Kita hampir sama dengan Golkar, selisih 10.000. Kita 41.225. Kalau Golkarnya 31.000, selisih 10.000. Next. Nah, di sini koordinator Jatimnya yang melalui hasil rapat koordinasi di DPD di Pasuruan, Saudara Rizza koordinator Dapil 1, koordinator Dapil 2-nya adalah Bapak Joko Hirtono, Dapil 3-nya Ibu Nurul Faridawati, Dapil 4-nya Pak Randi Gaun Kumaraning Al-Islam, yang kelima Ibu Leli Trisyawati. Punya 2 target. Target pertama itu ngamanin kursinya, kita harus tetap di pemerintahan pegang 5 kursi. Target kedua harus bisa merebut kemenangan kursi. Jadi evaluasi bisa nggak di dewan membimbing dapilnya untuk bisa nambah kursinya. Nah ini dewan ini punya kemampuan kita untuk bisa mengelaborasi hasil pemilu, gitu ya. Next. Tuh, ini tentang survei indikator nasional. Ini karena Pak Prabowo yang jadi Menhan, udah baik-baikan sama presidennya, jadi orang mikirnya tuh, oh Gerindra ternyata turut membangun negara. Nah ini naik elektabilitas. Ini investasi kita, tapi kita masih punya 4 tahun. Dinamika politik berjalan, hati-hati, tetap menjaga sikap. Kalau ada perubahan politik, tetap tidak boleh bersuara, kita tetap kompak dalam menganalisis dahulu sebelum menyampaikan statement. Kita sepakat itu ya, supaya nggak gaduh. Jadi kalau semua ada satu isu politik, oh di sini terjadi kasus hukum,
Anda semua kader diam, kalau bisa datang ke DPC ini gimana? Diskusi. Kalau begitu hasil keputusan statementnya 1, gitu. Jadi biar nggak gaduh, akhirnya kita mengurangi elektabilitas kita sendiri. Saya rasa itu yang silabus dari pendidikan politik yang kita sampaikan. Anda boleh bisa meminta kepada sekretariatan nanti kalau memang dibutuhkan, dan ini kita bisa berdalam di pertemuan-pertemuan partai ya. Sepakat ya? Nah, sekarang kami persilakan Pak Izudin, katanya mau memberikan secara simbolik, diwakilkan Pak Joko Hirtono, diwakilkan Pak Prana dan Pak Joko Hirtono. Untuk Pak Joko Hirtono ya. Ayo sama, ini orang tua nih asik sekali ini. Monggo Pak, sama-sama. Bisa simbolik, monggo Pak, didamping. Simbolik, ya. Demikian pendidikan politik dan secara sehat. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada pemateri kita, Bapak Joko Hirtono selaku Ketua Fraksi Partai Gerindra Kota Malang, Bapak Izudin, anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah bidang hukum yang telah hadir bersama kita, dan saya selaku moderator pengisi acara ini, saya kembali lagi ke MC untuk menutup acara. Lalu silakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Doni Kurniawan Beliau Sigit SP yang telah memandu acara pendidikan politik. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber dan moderator, semua yang disampaikan tadi menjadi manfaat dan menjadi ilmu atau pengetahuan bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui bersama-sama. Marilah acara ini kita tutup dengan menyanyikan himne Partai Gerindra. Pada hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada ibu-ibu, mohon bisa duduk dalam lagu Partai Gerindra. Kita
Mohon duduk kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah kita lalui bersama-sama dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua para undangan yang telah hadir pada siang hari ini dari pagi sampai siang sekarang. Dan marilah acara kita tutup dengan membaca Alhamdulillah.